yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, John Pak Kedero, dan seluruh teman-teman yang bersedia ada bersama dengan saya dalam mempresentasikan aksi nyata saya di saat siang hari ini. Selaku orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, patutlah kita menaikkan puji dan syukur karena kasih dan anugerahnya saja yang memungkinkan kita bersua di tempat ini. Bagaimana kabar? Baik, ya, walaupun kondisi suhu panas, tapi terima kasih kita semua dengan kondisi yang kesehatan, optimis untuk tetap menjalani kehidupan di tengah-tengah kondisi yang membutuhkan prokes yang sangat ketat. Ya, teman-teman sekalian, di saat siang hari ini saya akan mempresentasikan aksi nyata saya modul 2, yaitu budaya positif. Modul 1 dari 4 adalah budaya positif, dan untuk itu sebelum saya akan memulai, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan saya selama mengikuti guru penggerak, maupun juga apa yang mau disampaikan terkait dengan proses aksi nyata saya di saat ini. Pada Bapak istirahat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua dan selamat siang. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sempat hadir, Ibu, Guru, dan istimewa kepada Ibu Rosalina Pasarian yang akan mempresentasikan modul 2 ya, 1.4 terkait dengan budaya positif. Sebagai kepala sekolah, saya mendapat terima kasih karena di tahun ini untuk sebagai satuan kurang lebih 12 orang yang bisa berhasil menjadi calon guru penggerak, dan masing-masing harus melaksanakan aksi nyata. Di dalamnya ada modul terkait budaya positif. Budaya positif ini yang perlu dikembangkan untuk di sekolah, terutama kepada Bapak Ibu guru sekolah, terutama di hari ini adalah Ibu Rosalina Pasarian. Mari kita dukung, kita pinjam budaya positif ini. Sebagai seorang guru penggerak, mari buatlah aksi-aksi nyata yang positif bagi sekolah, terutama kepada para siswa sekalian, untuk meningkatkan mutu dan profil sekolah kita sekalian. Ini hal yang penting yang saya harus ingatkan kepada setiap calon guru penggerak yang hari ini Ibu Ocha akan menyampaikan aksi nyatanya budaya positif. Semoga Bapak Ibu semua bisa simak dan berkolaborasi, bertanya apa yang sudah lakukan dan bisa ditingkatkan di sekolah ini. Ini dapat saya harapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga Ibu Ocha selaku guru penggerak ya, lebih meningkatkan lagi potensi dan aksi-aksi yang ada supaya lebih meningkatkan lagi budaya baik itu di sekolah kita. Atas perhatian Bapak Ibu, terutama kepada Ibu Ocha sendiri, saya sampaikan terima kasih. Mari kita dukung program ini. Semoga bisa menjadi lebih baik, semansa lebih maju dan meningkatkan mutu profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Saya Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Terima kasih Kak atas berbagai harapan masukan. Semoga harapan yang Bapak sampaikan kepada saya bisa dapat mewujudkannya dalam perilaku, di dalam
proses budaya positif yang akan dibiaskan kepada teman-teman maupun para siswa. Bapak Ibu teman-teman sekalian yang saya hormati, kita akan berbicara tentang budaya positif. Nah, kita tahu sungguh bahwa budaya positif itu kira-kira apa? Bicara positif berarti pasti yang ada di dalam pikiran kita adalah hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik yang mau kita lakukan. Nah, saya Rosalina Harbian, guru agama Kristen, adalah calon guru penggerak angkatan keempat Kota Tua. Ini profil saya yang saya tampilkan untuk diketahui. Selanjutnya, seorang guru penggerak adalah seorang yang tentu memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Tentu harapan kita bersama seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah adalah bahwa mewujudkan budaya positif itu pada SMA Negeri 1 Tua. Budaya positif merupakan sebuah perwujudan dari nilai atau keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan sebuah perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini mungkin barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan. Nah, terkait dengan hal ini maka ada diagram tabel. Yang pertama sekali adalah bahwa budaya positif ini kita lihat bahwa semua kita terkait dengan perubahan paradigma itu bermuara pada pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara memberikan sebuah harapan kepada seorang guru, di mana tugas guru adalah menuntun siswa menuju kepada kebahagiaan. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara ini juga yang kita kenal dengan Ingarso Sungtulodo, guru memberi panutan dan teladan. Nah, dengan adanya panutan dan teladan, dengan tetap menuntun, seperti ibarat seorang petani di mana tugas kita adalah menuntun supaya tumbuhnya tanaman itu. Tanaman itu akan tumbuh, dia akan tergantung dari beberapa aspek. Walaupun kualitas tanamannya itu bagus, tapi kalau dia ditanam di tanah yang kurang baik, maka tentu bibit yang baik itu juga akan menghasilkan bibit yang belum tentu unggul. Tapi kalau bibitnya bukan unggul, tapi di tanah yang subur dan diperhatikan diberi pupuk, maka dia akan juga bisa menjadi bibit yang unggul. Itu seibarat kita adalah guru penggerak. Kita adalah seorang guru di mana dengan kita menuntun anak-anak kita supaya dia akan terus, sebab kita menuntun anak itu menuju kepada kodrat yang mana dia telah miliki, kodrat alam yang telah dibawa dari lahir. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara ini yang memberikan kepada kita yang sekarang kita mendengar adanya merdeka belajar, memberikan sebuah kebebasan kita untuk bagaimana anak itu dapat belajar. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, maka di sini kita akan bagaimana mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara ini dengan tentu ada nilai dan peran daripada seorang guru. Nah, nilai daripada seorang guru adalah nilai mandiri, nilai relatif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Itu adalah nilai. Sedangkan peran kita sebagai seorang guru adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dari nilai dan peran guru tersebut, maka tentu kita akan menghendaki adanya perubahan paradigma. Paradigma ini disebut dengan paradigma inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan yang kolaboratif
yang berpihak atau berbasis kepada kekuatan. Nah, di sini inquiry apresiasi ini dia akan terwujud di dalam apa yang disebut dengan tahapan baca. Tahapan baca ini dia akan terbagi atas beberapa. B yang pertama adalah buat pertanyaan utama. A adalah ambil pembelajaran. G adalah gali mimpi. J adalah jabarkan rencana. Dan A adalah atur atau eksekusi. Dari paradigma inquiry apresiatif, maka kita akan masuk dalam budaya positif. Dengan budaya-budaya positif yang tadi adalah keyakinan yang positif itu, maka dia akan bermuara pada tujuan akhir adalah mewujudkan visi sekolah yang kita impikan. Visi sekolah yang diimpikan. Nah, selanjutnya dalam penerapan budaya positif ini, maka kita akan melihat ada 5 langkah di sini ya. Penerapan budaya positif adalah yang pertama adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Yang kedua adalah keyakinan kelas. Yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima 5 posisi kontrol. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Nah, kita mulai dengan yang pertama. 3 motivasi atau perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, sebenarnya mereka bisa menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara psikis, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ya, ada 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, 3 motivasi ini ya, apakah tadi menghindari hukuman? Yang kedua, apakah supaya dia mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain? Yaitu orang-orang motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Mereka juga akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan daripada orang lain. Dan yang ketiga adalah motivasi yang ketiga perilaku manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi ini berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Kalau yang pertama kan kita lihat menghindar ya dari hukuman. Yang kedua karena ada sesuatu apa di balik dia mendapatkan. Dan yang ketiga ini menjadi yang diinginkan. Menjadi seperti apa dia? Apa yang diinginkan dari dirinya? Menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini kalau motivasi yang ketiga ini akan berperilaku bersifat internal dan bukan eksternal. Dan disinilah akan terlahir yang disebut dengan adanya budaya positif. Keyakinan kelas. Pertanyaan sederhana, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau biasanya kan kita sebelumnya membuat peraturan atau yang namanya kontrak belajar. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengar dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hal mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus begini dan harus begitu. Misalnya kontrak belajar, salah satu contoh, tidak boleh terlambat. Itu dimulai dengan kata tidak, bukan positif. Beda dengan bicara disiplin, datang tepat waktu, bicara disiplin saja, ya, langsung kepada hal positifnya. Nah, keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat tidak abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, dia berisi sebuah nilai harapan yang kita inginkan, nilai tertentu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, dapat diterima di mana saja.
Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan negatif. Misalnya tepat ke sekolah, beda dengan tidak boleh datang terlambat. Itu sudah dimulai dengan kata negatif. Yang berikut, semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi bukan kita yang membuat aturan sebagai guru, tapi adalah kita dengan siswa bersama-sama. Yang berikut, bisa meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang berikut, semua yang kita lakukan baik sebagai guru adalah sebuah usaha terbaik untuk kita mendapatkan apa yang diinginkan. Tentu kebahagiaan kita adalah menuntun anak-anak itu menuju kebahagiaan. Itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Artinya kita puas kalau anak-anak kita sukses, berarti sebenarnya itu adalah kepuasan, kesenangan. Kita memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia. Nanti kita lihat sebentar. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Guru, siswa ataupun siapa, kita semua memiliki kebutuhan dasar ini. Satu, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, survive. Kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk mencintai dan meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan merasa bagian dalam satu kelompok. Yang ketiga adalah kekuasaan, kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil diakui atas prestasi dan keterampilan. Yang berikut adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan kebutuhan yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain tertawa. Misalnya terkadang Bapak Ibu kita kalau mengajar anak-anak cerita sambil tertawa. Sebenarnya mereka sementara memenuhi kebutuhan mereka tentang kesenangan. Cuma posisinya kan berada di dalam kelas. Nah, misalnya kita kan harus mencari tahu. Kira-kira jadi setiap anak yang melakukan satu kesalahan, kita harus mengecek sejauh mana kebutuhan apakah yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Ya. Yang berikut kita akan lihat, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat memerdekakan dan memendirikan siswa? Nah, jangan sampai kita selama ini kan kita mengajar, Bapak Ibu kita mengajar, kita menginginkan anak seperti ini. Itu yang kita inginkan. Apakah di dalam Merdeka Belajar ini, apakah yang anak-anak inginkan di dalam proses pembelajaran itu? Apakah kita ingin anak seperti ini? Ya, padahal belum tentu dia merasa nyaman di dalam apa yang kita lakukan. Sebab itu menurut kita, bukan menurut dia. Yang berikut kita lihat 5 posisi kontrol. Nah, ini biasa kita lakukan sebagai seorang guru. Posisi kontrol yang biasa kita lakukan, namun kita perlu mengevaluasi yang kita lakukan. Posisi kontrol yang pertama itu sebagai penghukum. Posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat monitor atau pemantau. Dan yang kelima adalah meneja. Nah, misalnya saja ketika anak datang, kamu kenapa terlambat? Bapak Ibu, berarti itu dia termasuk di yang mana dari ini? Ya, misalnya Bapak Ibu ada siswa yang datang, Bapak Ibu sementara mengajar di kelas. Kenapa baru datang? Itu
Pemantau. Ada yang lain? Kalau kita melakukan pertanyaan itu, kita memberikan pertanyaan. Ya. Kalau kita tanya kenapa sampai berdatang, guru mengajar dari tadi, ibu guru mengajar dari tadi, kenapa kau berdatang? Dia masuk yang mana? Membuat orang merasa bersalah. Kalau membuat orang merasa bersalah, berarti kita menanyakan dengan nada yang sudah sangat rendah, dan kita mengatakan supaya dia sendiri menyadari ini sudah jam berapa. Itu baru dia bisa menyadari kan? Tapi yang kalau tadi guru sengaja kenapa kau datang, itu masuk yang mana? Penghukum, iya kan? Dari tadi ya kan? Atau siswa datang mungkin kita tidak tahu dia kenapa, lalu ya dia pakai sepatu yang salah, kita bilang, kau tahu peraturan sekolah sen pakai sepatu warna apa? Itu termasuk yang mana? Penghukum. Kita bisa berperilaku seperti kalau membuat orang merasa bersalah, berarti ritme bahasa kita sangat rendah, dan bagaimana kita mengatakan supaya dia sendiri menyadari kalau dia melakukan kesalahan. Sebagai teman, berarti kita melakukan sebagai teman. Misalnya itu dia sudah melakukan kesalahan, kita sudah bicara mengulang-ulang, kita bisa bilang, Pak Win bisa bilang, Kevin bisa lakukan, bisa bantu guru kan untuk semolos lagi. Berarti posisi kita sebagai teman. Nah, ya kan? Kalau monitor berarti kita memantau, kita sudah punya catatan tentang anak-anak itu perilaku. Sudah berapa kali kan dia buat, ya kan? Ya. Sebab ada kalanya kita lanjut menjudge anak berdoa, kita tanpa mengecek kebutuhan apa sebenarnya dia butuhkan, sehingga posisi kontrol kita bisa dapat pas. Dan sebagai seorang guru kita mesti harus yang paling di sini adalah manajer. Manajer bagaimana menyatakan tentang anak apa yang dilakukan salah dan bagaimana dia sendiri mencari solusi memperbaikinya untuk tidak melakukannya lagi. Dari posisi kontrol guru itu, jadi setiap anak yang melakukan sesuatu hal, kita harus mengecek. Yang pertama tadi kita akan mengecek dulu. Yang pertama apa yang menjadi kebutuhan. Kita memposisikan diri kita pada posisi kontrol yang mana. Dan yang ketiga kita akan masuk pada yang namanya restitusi. Restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan sebuah disiplin positif pada murid. Nah, restitusi ini ada banyak di sini. Untuk melakukan budaya positif maka ada cara yang disebut dengan namanya restitusi. Restitusi itu ada beberapa. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, Bapak Ibu, tidak ada satu orang di dunia ini kita yang sempurna kan? Pasti semua kita pernah melakukan kesalahan. Makanya di sini dilihat bagaimana berfokuskan pada belajar dari kesalahan yang ada. Itu restitusi yang pertama. Restitusi yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Apa yang dilakukan. Yang ketiga restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Sehingga yang kita lakukan mestinya kita menyadarkan dia dan dia datangnya dari dalam diri sendiri. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak itu sendiri. Restitusi adalah mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan. Sebab setiap orang melakukan satu tindakan itu pasti ada sesuatu alasan yang menyebabkan dia melakukan tindakan demikian. Mau tindakan apapun, tapi pasti ada alasan yang mendasari dia untuk melakukan tindakan demikian. Yang berikut, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ya, tadi kita sudah di depan apa yang disebut dengan keyakinan nanti. Yang berikut adalah restitusi fokus pada solusi, bukan pada kesalahan, tapi pada solusi. Restitusi menguatkan.
Restitusi fokus pada karakter dan bukan tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk melakukan disiplin positif pada siswa itu sendiri. Nah, ini yang berikut ini yang disebut dengan namanya segitiga restitusi. Dalam satu peristiwa yang terjadi dengan anak-anak kita, maka yang dilakukan itu adalah yang pertama menstabilkan identitas. Ya, artinya bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak pernah melakukan kesalahan. Pasti saja. Itu adalah manusiawi dan normal. Nah, menstabilkan di sini kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dapat. Sehingga di sini kita bisa menyiapkan sejauh mana kenapa sekarang kita melakukan hal demikian. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau kita mengetahui bahwa anak itu kebutuhannya apa, kita akan memvalidasi semua perilaku memiliki alasan kenapa sih kamu melakukan hal yang demikian. Dan yang berikut adalah menanyakan tentang keyakinan, mengembalikan anak kepada keyakinan. Ya, berisi nilai-nilai yang positif yang dibuat. Motivasi datang dari dalam diri untuk bagaimana mengubah anak untuk dia bisa menyadari tentang apa yang dia lakukan. Nah, di sini maka rancangan aksi nyata yang positif yang saya lakukan sebagai calon guru penggerak itu dilatar belakangi oleh menyikapi berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saat ini lewat berbagai fakta dilihat atau diberitakan di media massa, membuat kita jujur merasa khawatir di mana hal ini terjadi disebabkan karena generasi saat muda saat ini banyak yang mengikuti budaya dari luar tanpa mengkaji lebih dulu, tanpa menyaring. Perkembangan teknologi yang terlalu cepat memberikan dampak terhadap perkembangan karakter anak. Untuk itu kita sebagai pendidik perlu menerapkan perkembangan budaya positif pada anak dalam lingkungan sekolah agar nantinya mereka dapat mampu menyaring dampak negatif dari budaya di luar tersebut. Budaya positif di sekolah merupakan nilai atau keyakinan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Budaya positif tersebut berisi kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama dan dijalankan dalam kurun waktu yang lama dan memperhatikan kontrol alat serta kebersamaan yang keberpihakan kepada murid. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan kehajarmentara, menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai yang namanya keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu, yang kita ajarkan kepada anak itu adalah supaya mereka mencapai yang namanya ini, keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya di dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya dalam menanamkan budaya positif di sekolah, guru memiliki pesan sentral, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer dalam menerapkan budaya positif. Guru juga berperan sebagai motivator dan inspirator dalam menumbuhkan budaya positif, sehingga nantinya guru akan menjadi ingarso sungkelodio imaja manungkarso, menjadi perubahan untuk mewujudkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Dalam menciptakan budaya positif, guru harus bekerja sama dengan warga di sekolah, kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, dan masyarakat sekitar, komite juga. Adanya kolaborasi antara pihak sekolah dengan masyarakat dalam menjalankan budaya positif dan menciptakan karakter murid yang memiliki nilai-nilai pelajar Pancasila atau sikap
Nilai pelajaran Pancasila itu yang diwujudkan. Deskripsi aksi nyata saya yang akan saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas yang berpihak pada murid. Selain membuat kesepakatan kelas bersama murid, saya juga bebas kepada rekan guru dengan terlebih dahulu mengkomunikasikan kepada kepala sekolah. Kegiatan hari ini yang mana saya telah mengkomunikasikan dengan kepala sekolah sehubungan dengan kegiatan yang melibatkan siswa dan rekan guru secara langsung di sekolah. Disadari bahwa betapa pentingnya budaya positif menghendaki saya selaku calon guru penggerak bergerak melakukan sebuah perubahan, tergerak dan menggerakkan. Dengan mewujudkan budaya di kelas saya maupun kelas yang saya ajarkan dengan hasil penyelesaian budaya positif yang saya buat, kiranya dapat mewujudkan visi saya, mewujudkan murid yang berkarakter. Ini visi impian saya ya, adalah mewujudkan murid yang berkarakter, berprestasi di masa depan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Itu visi impian saya. Tujuan adalah menanamkan dan menumbuhkan disiplin positif pada diri siswa dalam pembelajaran. Itu tujuan yang pertama dalam maksud nyata saya. Yang kedua adalah mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga berbagi pengalaman dan hasil implementasi budaya positif pada rekan sejawat. Yang keempat, rekan guru tergerak melakukan sebuah perubahan. Ya, semoga Bapak Ibu yang juga penyembahasan hari ini bisa juga tergerak untuk melakukan perubahan. Metode yang saya pakai di dalam aksi nyata saya adalah 4M: panutan, pembiasaan, penyadaran, dan pengawasan. Panutan dimaksud untuk memiliki makna memberi contoh dan teladan seorang guru. Yang kedua adalah pembiasaan, kegiatan dilakukan setiap hari dengan tidak merasa terbeban yang bertujuan untuk menanamkan perilaku yang baik. Yang ketiga, penyadaran kewajiban bagi para guru untuk memberikan penjelasan-penjelasan, alasan-alasan yang masuk akal atau yang dapat diterima oleh siswa. Yang keempat, pengawasan kepatuhan siswa akan keyakinan kelas atau sekolah mengalami juga naik turun. Hal ini disebabkan karena bisa saja misalnya pada saat kita mengajarkan 10 perilaku anaknya dia baik, tiba-tiba kelas 11 anaknya dia berubah menjadi perilaku yang menunjukkan perilaku yang tidak baik, ataupun sebaliknya di kelas 10 anaknya menunjukkan perilaku yang tidak baik, tapi setelah kelas 11 dia juga menunjukkan perilaku yang sudah baik. Nah, karena itu dibutuhkan yang namanya pengawasan dari guru untuk tetap menjalankan budaya positif itu sehingga dia tidak mengalami grafik turun naik. Berikut saya akan menunjukkan dokumentasi yang saya lakukan kurang lebih 3 minggu di sekolah ini. Calon guru penggerak saya dapat menyampaikan pembelajaran penerapan konsep inti dari modul positif serta pemahaman mengenai konsep inti dari budaya positif tersebut. Tadi aksi nyata itu panutan, pembiasaan, penyadaran, dan pengawasan. Volume. Maaf, sorry. Ya. Ini adalah minggu pertama saya meminta isi dari kepala sekolah, ada videonya, untuk menyampaikan tentang aksi nyata yang saya buat. Minggu kedua adalah meminta isi dukungan dari kepala sekolah dan semua dewan guru. Mungkin kemarin dilakukan oleh tim. Berikut adalah membuat keyakinan kelas. Bisa fotokopinya di mana?
Iya. Jadi tadi itu adalah contoh sebuah keyakinan keras, dan yang sudah saya lakukan itu adalah hampir di semua kelas yang saya ajarkan, baik dari 10.1 sampai 10.8. Saya sudah membuat keyakinan keras bersama dengan anak saya, juga dengan anak adik saya. Juga saya sudah membuat keyakinan keras, yaitu dokumentasinya. Nah, yang berikut adalah panutan. Di sini adalah contoh yang memberikan disiplin. Salah satu contoh panutan juga kita doa sebelum proses pembelajaran dimulai. Kebiasaan dilakukan tiap hari dan tidak terbebani, seperti berpakaian rapi, masuk di kelas, menghormati guru, beri salam, dokumentasinya. Kebiasaan yang ada di sekolah ini yang sering kita lakukan tanpa terbebani, ya. Misalnya tiap pagi apel, Jumat bersih, berdoa sebelum belajar, upacara bendera setiap Senin, ya, memenuhi prokes, ya kan? Semua kita memenuhi protokol kesehatan, mengukur suhu, misalkan mencuci tangan sebelum kita masuk di lingkungan sekolah. Ini semua kita lakukan kan tanpa dengan paksaan kebiasaan, karena menyadari bahwa nilai keselamatan itu sangat penting, ya kan? Nilai keselamatan itu sangat penting. Makanya kita berupaya untuk memenuhi prokes, protokol kesehatan. Ya. Ini contoh penyadaran di mana restitusi yang saya lakukan. Siswa saya ini atas nama Abu Bakar, dia tidak mengikuti ulangan umum. Minggu kemarin saya melakukan restitusi dan penyadarannya dan mengembalikan dia pada keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Saya coba menyadarkan dia tanpa saya mencas dia salah bahwa kira-kira apa yang dia lakukan kalau tidak mengikuti ulangan umum. Penyadaran ini kita bisa lakukan di mana saja dalam lingkungan sekolah. Pasti kita melakukannya setiap saat. Selamat pagi, selamat jumpa. Perkenalkan nama saya Putri Abdul Latif. Saya berasal dari
Oke, demikianlah aksi nyata saya. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan, masukan terkait dengan tema yang saya sampaikan. Saya persilakan. Iya, Pak Lim lebih dulu disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya langsung saja menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Ocha terkait dengan budaya positif. Terkait dengan budaya positif, memang kita dengan adanya kurikulum baru ini, bagaimana kita membudayakan budaya positif untuk bagaimana bisa merubah perkembangan karakter daripada siswa di lingkungan sekolah itu sendiri. Maka budaya itu, budaya positif yang sering yang diutamakan untuk bagaimana siswa bisa menerapkan itu antara lain bagaimana siswa itu bisa melakukan kejujuran, budaya bagaimana menghargai dan lain sebagainya melalui aksi nyata yang nanti yang bisa diperhatikan, diaksesikan langsung atau dilakukan langsung oleh siswa. Maka pertanyaan saya, bagaimana posisi kontrol yang lebih efektif menurut Ibu yang untuk bagaimana bisa mengontrol budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah? Saya ulangi lagi, bagaimana posisi kontrol yang lebih efektif menurut Ibu yang bisa untuk bagaimana Ibu bisa mengontrol dan mengontrol budaya daripada budaya positif di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Saya mungkin jawab satu-satu ya. Satu-satu saja dulu. Ya. Terima kasih Pak Lim untuk pertanyaannya. Memang budaya positif yang kita melakukan, sesuatu hal baru yang kita lakukan, tentu dia memerlukan yang namanya kerja keras daripada kita. Yang pertama adalah perubahan paradigma, cara berpikir kita dulu. Kalau misalnya sebagai guru kita merasa bahwa kita yang selalu anak itu ada pada posisi yang kita kontrol, ya. Atau anak itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, tapi guru-guru sekarang menghendaki lagi ada satu yang disebut tadi perubahan paradigma di mana mereka belajar, diberikan kebebasan kepada anak untuk dia belajar dengan tentunya memperhatikan bakat, minat, ya, gaya belajar daripada anak itu. Nah, tadi pertanyaannya bahwa budaya positif ini kan harus diupayakan. Sesuatu yang baik itu berupa kata keyakinan itu berarti sebuah nilai positif berarti sesuatu yang kita berupaya untuk bisa dapat diwujudkan, dilakukan. Dan bagaimanakah posisi kita guru? Tadi dikatakan ada 5 posisi kontrol, itu yang sering kita lakukan. Entah lebih banyak kita melakukan yang mana, tapi pasti kita melakukan 5 posisi kontrol tersebut. Nah, di antara 5 posisi kontrol ini, kalau kita melakukan sebagai penghukum, maka otomatis anak itu pasti saja dia tidak bahagia. Padahal tugas kita adalah menuntun anak-anak menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dan berguna bagi masyarakat. Yang berikut adalah yang harus kita lakukan yang paling efektif daripada 5 posisi kontrol ini adalah manajer. Karena manajer ini adalah bagaimana anak itu sendiri setelah kita panggil, kita mengecek bagaimana anak itu sendiri bisa mengetahui apa yang dia lakukan, sebabnya apa, bagaimana dia bisa memperbaiki apa yang dilakukan itu. Misalnya tadi membuat orang merasa bersalah, dia menyadari sepenuhnya iya. Sebagai teman mungkin iya, oh iya, berarti nanti ada guru yang dia akan lebih mendengar guru itu. Tapi posisi negatif daripada sebagai teman ialah bahwa anak itu akan mendengar guru A itu saja, guru B dia tidak akan dengar karena dia sudah menganggap sangat dekat. Nah, itu satu kelemahan daripada posisi kontrol sebagai teman.
teman. Tapi misalnya kita menyadarkan anak itu dan merangkul dia, bisakah kamu melakukannya untuk ibu? Bisa bantu ibu? Ya, sehingga itu yang bisa dapat kita lakukan. Sehingga dari monitor, dari kelima posisi kontrol ini, maka sebagai seorang guru hendaknya kita ada pada posisi manajerial. Dia adalah posisi paling tertinggi untuk bagaimana melihat posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kurang lebih begitu, Pak Wim. Terima kasih. Berikut Ibu Narana, silakan. Terima kasih Ibu Ocha. Selamat siang kita semua. Silakan. Saya masih melihat pada fungsi kontrol dan juga proses tadi materi yang dibawakan oleh Ibu Ocha. Ya, terkait dengan 5 fungsi kontrol yang telah disampaikan oleh Ibu Ocha, saya mau tanya saja, mungkin selama dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Ibu Ocha dalam CDP ini, dalam melihat fungsi kontrol ini, apakah tiap poin itu ada evaluasi atau melihat sebuah target pencapaian untuk poin pertama hingga poin kelima dalam menjalankan fungsi kontrol atau tidak? Lalu kemudian yang kedua, dalam pencapaian target dari kelima fungsi kontrol itu mungkin yang tadi memang telah disampaikan fungsi kontrol kelima tentang manajer, tetapi mungkinkah ada fungsi kontrol yang lain yang memang dijadikan sebuah ikon untuk pelaksanaan fungsi kontrol dalam posisi dalam menjalankan tahap pembelajaran positif? Mungkin itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ika untuk pertanyaannya. Masih pada posisi kontrol. Posisi kontrol ini, apa yang kita lakukan itu bermuara pada bagaimana anak itu dari dalam diri sendiri, bukan dari luar dirinya, internal dirinya sendiri menyadari akan sikapnya, sehingga ia ada pada satu keputusan dalam dirinya untuk bagaimana dia bisa merubah perilakunya menjadi budaya positif. Misalnya yang sering kita lakukan, pasti saja banyak kita jumpa adalah siswa yang bolos atau siswa yang bolos pada saat kita mengajar tapi siswanya ada di luar kelas. Nah, kita kadang anak ini bolos pada jam saya, pasti saja kita, tapi mungkin kita tidak, kita harus mencari tahu kebutuhan apakah yang anak itu sementara cari. Misalnya dia senang bermain di luar, kesenangan, dia sementara memenuhi kebutuhan yang lain. Jadi bicara posisi kontrol, kita tidak lepas dengan yang namanya juga kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia itu. Sehingga posisi kontrol kita lakukan setelah kita mengidentifikasi sebenarnya apa yang dilakukan, sikap yang dilakukan seorang anak, sebenarnya dia sementara mencari kebutuhan apa yang dia penuhi. Kalau kita telusuri, bisa saja anak itu punya masalah yang dia hanya membutuhkan perhatian saja, lalu dia melakukan aktivitas-aktivitas yang membutuhkan perhatian daripada kita guru. Karena itu memang dalam kebutuhan ini bagaimana kita bisa dapat mencari tahu kebutuhan anak ini, sebenarnya dia sementara membutuhkan apa. Dia kadang-kadang mungkin dia wajahnya apa tapi dia pala siswa, padahal dia bohong ada. Sebenarnya mungkin dia mau memenuhi kebutuhan, misalnya kebutuhan akan kekuasaan supaya dia akui bahwa dia memiliki kekuasaan atau power. Sebenarnya dia melakukan hal itu. Kadang anak tidak mendapat cinta kasih di rumah, sebenarnya dia membutuhkan cinta kasih. Tapi karena kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga dia dapat melakukan aktivitas yang mana kita dapat lihat bagaimana kita melihat posisi kontrol daripada itu. Jadi posisi kontrol tidak terlepas, kita harus mengecek lebih jauh dulu sebenarnya anak itu penyebabnya, alasannya apa, dan sebenarnya dia sementara memenuhi kebutuhan apa. Nah, dari apa yang dia penuhi kita bisa mengarahkan kebutuhannya oke, tapi cara dengan cara yang dia lakukan itu yang mesti kita harus melakukan penyadaran dari dalam diri. Sehingga
kalau sebagai penghubung, anak itu akan melakukan hukuman, tapi dia tidak akan pernah kesadaran dalam diri. Nah, membuat orang merasa bersalah. Mungkin hari ini belum, tapi kalau kita melakukan, maka pasti kesadarannya bukan dalam diri. Saya mestinya dari misalnya saya melakukan terhadap Abbas tadi, mestinya dia dapat marah, tapi kalau dia tidak dapat marah, saya mau menunjukkan kepada dia bahwa satu kesalahan yang dia lakukan dan bagaimana dia harus memperbaikinya, yang dia harus memenuhi setiap pelajaran-pelajaran yang dia melalui kekurangan. Sebagai teman, kita juga harus memposisikan dia. Terkadang anak butuh untuk didengarkan, butuh cinta kasih. Nah, monitor berarti kita harus punya referensi tentang keberadaan anak itu, sehingga mungkin menurut guru sana anak itu melakukan satu tindakan yang memenuhi salah satu kebutuhan dan kita lalu anak itu dia paling nakal, padahal belum tentu. Dan karena itu kita harus memiliki catatan bahwa kita sementara saya ke depan, oh ya ternyata Pak Win ini kemarin begini, oh kamu juga pernah melakukan hal yang sama ya Pak Win ya. Sehingga bicara pemantau berarti kita punya data akurat terkait dengan keberadaan siswa tersebut, dan semua bermuara kepada tindakan kesadaran dalam diri seseorang untuk bagaimana dia bisa menyadari dan dia bisa dapat mewujudkan sebuah perubahan atau mewujudkan yang namanya budaya positif tersebut. Sehingga memang yang paling diharapkan adalah kesadaran dari dalam. Itu semua posisi kontrol ini yang kita lakukan. Tapi kalau menghukum saja, saya rasa ya anak-anak begitu saja dia tidak akan merasa apa-apa. Ya, mungkin kita sudah bisa dapat tahu bagaimana posisi kontrol. Nah, misalnya kekerasan tidak boleh, kekerasan tidak hanya verbal, tapi juga ya fisik, bukan hanya fisik, verbal dan sebagainya. Oke, terima kasih Bu Narana, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya atau memberikan masukan, kami persilakan. Iya, Pak John, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Menyimak apa yang paparan materi yang disampaikan oleh Ibu terkait dengan keyakinan kelas, mungkin saya punya satu saran saja. Bahwa tadi teman-teman sudah menyampaikan pertanyaan dan saya kira untuk bagi saya sudah sangat jelas dari paparan materi, kemudian pertanyaan dari teman-teman dan kemudian dijelaskan. Saya kira sudah sangat jelas bagi saya. Satu saran mungkin dari saya terkait dengan keyakinan kelas. Tadi di dalam paparan materi Ibu kelihatannya bahwa semua ada di jenjang kelas 10. Saran saya kalau bisa, karena memang ini dukungan sepenuhnya dari testimoni yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan dukungan penuh atas kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman guru calon penggerak dari sekolah kita. Kalau bisa keyakinan kelas ini bisa dilakukan kolaborasi dengan teman-teman guru yang lain, tidak hanya di jenjang kelas 10, tapi kalau bisa kelas 11 dan 12 untuk kita melakukan atau membuat keyakinan kelas. Artinya ada budaya-budaya positif yang harus kita lakukan. Memang di sekolah kita itu sudah ada budaya sekolah yang kita kembangkan, yang kita sudah jalankan. Tapi ini saya kira ini sangat baik dan memang ini sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, oleh karena itu kalau bisa dilakukan, kita Ibu berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, kita bisa dapat membuat hal positif di lingkungan sekolah kita, karena memang kelihatannya bahwa ini hal baru bagi kami. Mungkin teman-teman yang lain juga. Saya berharap untuk kalau bisa dalam waktu dekat Ibu bisa melakukan itu, berkolaborasi dengan teman-teman untuk kita bisa mengharapkan tidak hanya di jenjang kelas 10, tapi kelas 11 dan kemudian kelas 12. Saya kira hal ini sangat positif dan baik dalam mendukung budaya positif, budaya sekolah kita yang sudah kita jalankan. Kalau kemarin budaya sekolah kita lebih
di lingkungan sekolah, tapi ini di dalam kelas. Dan ini seperti yang Ibu sampaikan bahwa ini adalah bagian dari bagaimana seorang guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran yang ada di kelas. Jadi mungkin itu saran saya di kesempatan ini terkait dengan paparan materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jo. Memang bicara keyakinan kelas, apa yang telah kami buat, masukannya kami menerima secara positif ialah bahwa kami membuka diri. Misalnya kalau ada kelas, wali kelasnya atau mata pelajaran tertentu yang mau kami bisa memediasi atau kami membantu melakukan keyakinan di kelas tersebut, kami akan bersedia dengan senang hati supaya mewujudkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Terima kasih Pak Jo. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih atas kesempatan yang Ibu diberikan. Tina, silakan. Berbicara tentang keyakinan di kelas, di sini saya mau bertanya, apakah hanya sekali dibuat ataukah selalu berkali-kali dibuat? Terima kasih Bu Tina. Keyakinan kelas kita buat, tapi kita akan tetap mengevaluasinya lagi. Misalnya keyakinan itu misalnya sudah mengalami perubahan, apakah masih perlu lagi? Jadi tetap alangkah baiknya itu tetap kita mengevaluasi di awal semester atau di awal pembelajaran sejauh mana keyakinan itu sudah menjadi sebuah keyakinan yang sudah menjadi sebuah budaya kelas dan sudah bermuara pada budaya sekolah, sehingga mungkin ada yang perlu ditingkatkan, ada yang sudah dilakukan yang tidak perlu lagi harus dicantumkan pada keyakinan kelas, artinya bahwa sudah melakukannya. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu kalau tidak ada lagi, saya akan memberikan refleksi saya terkait dengan aksi nyata budaya positif. Yang pertama, refleksi saya ialah bahwa budaya positif belajar daripada filosofi Ki Hajar Dewantara. Tugas kita adalah menuntun. Tugas kita adalah sebagai guru menuntun anak, membawa anak menuju kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Dan karena itu di dalam tugas menuntun ini, bagaimana kita menjalankan nilai dan peran kita sebagai seorang guru, bagaimana kita bisa menyadari kebutuhan dasar daripada setiap manusia, dan bagaimana 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui, dan bagaimana posisi kontrol kita bagi seorang guru. Dan kalaupun itu dalam kenyataannya, maka ada hal-hal yang terjadi terkait dengan anak-anak kita, bagaimana kita melakukan segitiga restitusi. Yang berikut adalah bahwa keyakinan kelas itu berfungsi sebagai media, sebagai komunikasi untuk kita mengembalikan peran murid dan pendidik. Yang berikut kita juga memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa sehingga terciptanya disiplin yang positif yang bukan dari kita, tapi juga kita membutuhkan kejujuran daripada anak. Dan yang berikut juga adalah mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak kita, yaitu dengan mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan kebutuhan anak itu atau gaya belajar dari anak itu sesuai dengan asesmen yang kita lakukan di awal sebelum proses pembelajaran. Keyakinan kelas juga bertujuan untuk melatih guru untuk bisa bertanggung jawab. Guru dan murid bertanggung jawab untuk membuat keyakinan yang menurut kita adalah nilai tertinggi yang kita harapkan dalam sebuah komunitas itu yang ada di dalam kelas. Nah, sikap saya sebagai calon guru penggerak, Ibu Rosalina Rafia Rahabiat, yang jujur dengan adanya aksi nyata ini, saya mengharapkan adalah bahwa secara bersama-sama kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif yang tercipta di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Tuan. Sekali lagi kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang boleh Bapak Ibu berikan di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab dan kebersamaan untuk mengikuti aksi nyata yang telah saya buat.
atas perhatian dan dukungan atensi waktu yang diberikan. Kami menyampaikan terima kasih. Teriring doa kiranya Tuhan menyertai dan berkati Bapak Ibu dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih.